Hai YouTube, kembali lagi di Plot Cinema. Kali ini Plot Cinema akan membahas lagi alur cerita film berikut ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi alur-alur cerita film lainnya. Kuy. Oke guys, mari kita lanjutkan alur cerita film Sweet Tooth episode 2 ini. Untuk kalian yang belum menonton episode pertamanya, silahkan kalian bisa tonton di link deskripsi di bawah ini. Di episode pertama guys, kita diceritakan kondisi bumi pasca kiamat yang terjadi di bumi yang diakibatkan oleh munculnya suatu virus yang mematikan. Setelah kematian ayahnya Gus, seorang pengelana yang diperankan oleh Nonso Anozie yang tidak diketahui maksud dan tujuannya. Gus terus mengikuti Gepard melewati pagar batas Taman Yellowstone untuk mencari tahu keberadaan ibunya. Dan Gus akhirnya memulai petualangannya dengan Gepard. Seperti apa kelanjutannya di episode 2 ini? Mari kita simak. Awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang perempuan bernama Aimee yang diperankan oleh Dania Ramirez. Aimee diceritakan sebagai seorang perempuan yang bekerja sebagai psikolog. Dan ketika wabah berlangsung, Aimee terus mengurung dirinya di kantornya. Ia tidak melakukan kontak apapun dengan dunia luar agar tidak terkontaminasi. Pada suatu waktu, Aimee pun mencoba keluar dari kantornya. Ia justru senang melihat gajah yang berkeliaran liar di jalanan. Aimee segera berlari menuju kebun binatang Country Essex. Di sana ia menemukan seekor burung yang akhirnya ia lepaskan. Scene pun beralih. Di suatu padang yang luas terlihat Gepard sedang berjalan, yang kemudian terdengar suara teriakan yang tidak lain adalah suara Gus memanggil nama Gepard. Gus pun terus mengikuti Gepard berharap Gepard akan mengantar Gus menuju Colorado, tempat ibunya berada. Gepard terus membantah dan mengatakan kepada Gus bahwa Colorado sudah musnah. Gus tidak mudah percaya dan tetap yakin bahwa ibunya ada di Colorado. Gus pun kemudian terus mengikuti si Gepard. Gus menghampiri Gepard lagi dan mengatakan kepada Gepard bahwa Gepard hanya bercanda. Gus terus berpikir bahwa Gepard akan dengan senang hati menemani Gus menuju Colorado. Gepard mulai kesal dan menyuruh Gus untuk tetap tinggal di rumahnya di hutan dan jangan mengikutinya. Gepard pun yang kesal melempar dan membuang botol plastik minumannya. Secara tidak sengaja guys, Gus mengambil botol tersebut dan memberikannya kepada Gepard. Gus mengatakan bahwa hal seperti itu diajarkan oleh ayahnya untuk terus menjaga alam. Gepard yang kesal pun kembali melempar botol tersebut. Gepard juga mengeluarkan semua sampah yang ia bisa dapatkan di jubahnya dan membuangnya. Hal ini langsung dimanfaatkan Gepard untuk lari dari Gus yang sibuk memungut sampah. Malam pun tiba. Gepard yang sedang membuat perapian di tengah hutan. Kita diperlihatkan pada sebuah luka di kaki Gepard. Gepard juga meminum sebuah pil seperti pil penahan rasa sakit. Ketika Gepard ingin memakan makanan kaleng yang ia bawa, Gepard menyadari kehadiran seseorang. Dari belakang Gepard, tampak sepasang mata yang menyala dalam kegelapan. Sepasang mata yang menyala itu ternyata adalah Gus yang masih terus mengikuti Gepard. Gepard akhirnya menyuruh Gus untuk keluar dari semak-semak dan mereka berkumpul di tengah perapian. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Gepard menceritakan bahwa ia tidak tinggal di mana-mana. Gepard adalah seorang pengelana. Ia juga tidak mempunyai teman. Gepard juga kembali menegaskan bahwa ia tidak mengetahui atau mengenal keberadaan dari ibunya si Gus. Gepard juga mengatakan bahwa ia tidak akan membawa Gus menuju Colorado karena ia mempunyai urusannya sendiri. Mereka kemudian melanjutkan menghabiskan makanannya dan akhirnya mereka dan Gepard pun segera tidur. Pagi pun tiba. Gepard melihat tas yang berisi makanan yang ia bawa sudah berserakan. Gus yang terbaring di tanah ternyata mencoba semua makanan yang berada di dalam tas Gepard. Gepard juga merasa kesal karena Gus merusak peta yang Gepard bawa dan menghabiskan pil obatnya. Gepard sangat marah, dan untuk menebus kesalahannya Gus membawa Gepard ke sebuah tebing yang berdiri sebuah rumah yang sangat Gus yakini terdapat makanan. Tibalah mereka di suatu bangunan yang bertuliskan Visitor Center. Gepard menyuruh Gus untuk masuk ke dalam rumah tersebut sambil melindunginya. Dengan senapan yang ia miliki dari semak-semak, Gus mulai masuk ke dalam rumah dan melihat keadaan rumah tersebut.
Gus kemudian terkejut ketika melihat sebuah kepala rusa yang tergantung di dinding rumah tersebut. Gus terlari dan tanpa sadar ia menginjak perangkap yang membuatnya terjebak. Tiba-tiba guys, muncul sebuah keluarga yang melihat Gus terkena perangkap tersebut. Keluarga tersebut adalah keluarga Anderson yang terdiri dari Rusty, seorang anak laki-laki yang diperankan oleh Tom Kerr, George ayahnya diperankan oleh Jared Toner, dan Beverly ibunya yang diperankan oleh Anna Juliana. Akhirnya scene berpindah dan terlihat Jeppard, Gus dan keluarga tersebut sudah berkumpul di ruang makan untuk makan bersama. Jeppard kemudian meyakinkan George dan Beverly bahwa mereka tidak terinfeksi oleh wabah tersebut. Mereka pun terus berbincang. Rusty tiba-tiba penasaran menyentuh tanduk Gus, namun Beverly menyuruh Rusty untuk tidak mengganggu Gus dan bermain di tempat lain. Dari perbincangan, di sini diketahui setelah wabah muncul, semua anak-anak mulai terlahir sebagai hybrid. Gus pun meninggalkan meja makan untuk bermain dengan Rusty. Gus menghampiri Rusty yang sedang bermain-main kereta. Rusty kemudian menceritakan bahwa ia dulu memiliki anjing yang jika digaruk telinganya, maka kakinya akan bergerak. Hal ini dipraktekkan Rusty kepada Gus dan Gus terlihat menggerak-gerakkan kakinya. Gus dan Rusty pun semakin akrab dan melanjutkan permainan mereka. Di lain tempat, Jeppard dan George juga sedang berbincang-bincang. Di sini, George tampak mengetahui Jeppard yang merupakan pemain football di tim Guardians. Jeppard kemudian mengutarakan keinginannya yang ingin tinggal sampai badai berlalu. George tampak khawatir dengan kedatangan mereka, namun Jeppard tetap memaksa. Kemudian kita diperlihatkan scene di mana 4 orang pemburu yang nanti akan diceritakan sebagai kelompok Last Man yang sedang melacak jejak Jeppard dan Gus. Kemudian kita diperlihatkan Gus dan Rusty yang sedang bermain tembak-tembakan. Di sini terlihat Gus yang memiliki pendengaran yang sangat tajam dan dapat mengetahui lokasi Rusty bersembunyi tanpa melihat. Rusty mulai memutar lagu dan Gus terlihat menikmati lagu tersebut. Gus dan Rusty pun berdansa dengan senangnya. Lalu, scene berganti guys pada karakter bernama Aditya Singh yang diperankan oleh Adel Akhtar dan Rani Singh yang diperankan oleh Aliza Vellani. Mereka berdua terlihat memainkan permainan Scrabble. Namun tiba-tiba tangan Rani terlihat kaku dan bergetar. Dapat disimpulkan bahwa Rani terjangkit virus H5G9, namun masih dapat bertahan hidup. Aditya segera berlari dan mengambil obat yang kemudian disuntikan kepada Rani. Mereka berdua pun lega karena tangan Rani kembali normal. Obat yang disuntikan pada Rani seperti memiliki fungsi sebagai obat untuk mengobati virus H5G9. Karena diceritakan, obat yang dimiliki Aditya sudah hampir habis. Ia segera pergi menuju kediaman Dr. Bell dengan berkuda. Sampailah Aditya di suatu bangunan bertuliskan Lil Sheriff Medical Center. Sampai di sana Aditya berjumpa dengan Samantha yang diperankan oleh Alice Mai Connolly. Mereka berdua terus berbicara tentang keberadaan seorang yang bernama Kevin yang belum diketahui sosok dan perannya. Aditya akhirnya bertemu dengan Dr. Bell yang diperankan oleh Sarah Percy. Mereka berdua berbincang-bincang mengenai reaksi obat antivirus yang dibuat Dr. Bell untuk Rani. Dr. Bell kemudian memberikan buku yang berisi detail percobaan ramuan yang telah berhasil dan belum berhasil diuji coba terhadap Rani. Kemudian Dr. Bell mengatakan bahwa ia berencana meninggalkan penelitiannya dan menyerahkan secara penuh kepada Aditya. Aditya nampak sangat ragu dan takut karena objek dari penelitian itu ada istrinya, dan Dr. Bell percaya karena pasti Aditya akan rela melakukan apapun demi istrinya. Aditya pun kembali pulang ke rumahnya. Dia menceritakan kepada Rani bahwa Dr. Bell sudah tidak bekerja untuk menemukan obat dan virus tersebut lagi. Dr. Bell telah sepenuhnya memberikan tugas itu kepada Aditya. Rani terus mencoba meyakinkan Aditya yang masih ragu untuk mencari penawar dari virus itu. Rani mulai melihat buku instruksi yang diberikan Dr. Bell kepada Aditya. Rani tampak khawatir dan gelisah ketika melihat buku tersebut. Hal ini dikarenakan selama ini penelitian yang dilakukan Dr. Bell dilakukan dengan melakukan pembedahan terhadap hybrid. Scene kembali pada kediaman Beverly. Jeppard memberikan Beverly koin MRE yang dapat ditukarkan dengan makanan militer. Jeppard menceritakan ia berencana kembali ke tempat pasar. Beverly ternyata mengetahui kalau Jeppard merupakan seorang last man. Jeppard membantah
karena hal itu sudah lama ia tidak lakukan dan ia datang hanya untuk mencari makanan. Beverly juga mempertanyakan Shepard mengapa Shepard menyelamatkan Gus. Shepard juga berencana untuk meninggalkan Gus di rumah itu jika Beverly dan George menyetujuinya. Gus dan Rusty terlihat sedang tidur bersama sambil membaca buku. Rusty menceritakan bahwa sebenarnya ayahnya membenci hybrid. Ayahnya menganggap hybridlah penyebab wabah tersebut. Gus kemudian mempertanyakan tentang api yang dulu diceritakan oleh ayah Gus. Gus terlihat mulai menyadari bahwa ayahnya bohong kepadanya tentang beberapa hal. Beverly menghampiri Gus dan memberikan Gus boneka Doc yang sudah diperbaiki dan dulunya sempat ia bakar. Beverly juga melihat foto ibu Gus yang selalu ia bawa. Beverly mengenali tempat foto diambil yang ia sebut Red Rocks. Ia bercerita kepada Gus bahwa Beverly sedang mendengarkan musik di tempat itu. Hal ini semakin menambah rasa keingintahuan Gus karena semakin banyak petunjuk yang ia temukan tentang keberadaan ibunya. Kemudian Beverly dan George meninggalkan Gus dan Rusty untuk tidur. Bukannya tidur, Gus malah melihat-lihat sekeliling kamar dan melihat Shepard yang ingin pergi. Keadaan pun menjadi tegang. Pendengaran dan penciuman Gus merasakan kehadiran salah seorang pemburu sedang mengendap-endap di luar rumah. Gus juga mengatakan bahwa pemburu itu tidak sendirian. Peluru yang dimiliki Shepard hanya tersisa 2. Pemburu tersebut kemudian berkata bahwa ia hanya sedang mencari hybrid. Para pemburu itu menyuruh keluarga George untuk menyerahkan Gus dengan damai. Gus dan keluarga George tetap bersembunyi. Pada hitungan aba-aba pemburu itu akan masuk, Shepard langsung menghajar mereka dari belakang. Terjadilah baku hantam antara Shepard dan ketiga pemburu tersebut. Dari kegelapan terlihat Shepard dapat menghabisi ketiga pemburu itu satu persatu. Tersisa 1 pemburu yang masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Terjadi baku hantam antara Gus dan pemburu tersebut. Ketika mereka saling menodongkan senjata, tampak sosok rusa yang sangat besar di belakang Gus. Hal itu membuat pemburu tersebut tercengang. Kesempatan ini dimanfaatkan Shepard untuk segera memukul kepala pemburu tersebut dari belakang dan membunuhnya. Shepard kemudian kembali bersiap-siap untuk melakukan perjalanannya. George tampak senang karena Shepard telah menyelamatkan mereka. Rusty memberikan sebuah sweater kepada Gus sebagai tanda perpisahan. Gus dan Shepard kemudian naik ke sebuah gondola dan pergi meninggalkan keluarga George. Di dalam gondola, Shepard berjanji untuk mengantarkan Gus ke kota berikutnya. Setelah itu mereka berpisah. Kita juga diperlihatkan dengan sosok misterius menggunakan topeng tengkorak. Di sini Gus tampak terlihat senang. Perjalanan yang awalnya ia takuti karena larangan-larangan dari ayahnya, semakin melihat titik terang. Ia menemukan petunjuk-petunjuk yang terus menuntunnya untuk menemukan keberadaan ibunya. Scene pun berpindah pada kehidupan yang sedang dijalani Aimee di kebun binatang. Ia berjalan keluar dan menemukan sebuah keranjang yang tidak tahu asalnya, berisi bayi hybrid yang nampak serupa dengan babi. Nantikan episode ketiga dari film Sweet Tooth. Terima kasih.